sebagai bentuk dari penghormatan dan untuk memuliakan guru kita, imam kita, almarhum Kiai Abdurrahim As-Sazili. Marilah kita bersama-sama melafadzkan untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Selanjutnya untuk kedua orang tua kita yang sudah melahirkan, membesarkan dan memperjuangkan kita sehingga kita berada sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah meninggal mengampuni seluruh dosa salah dan khilafnya. Dan yang masih hidup selalu dipanjangkan umur dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka pejuang dan ibu bapak kita, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, afdalus salam salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiban liyundhira ba'san shadida. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan di hadapan ikhwani fillah semuanya, saya haturkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah bertatapan muka dengan saudara-saudaranya, yang telah bertatapan hati, head to head dengan sesama saudaranya di tempat yang mulia dan diberkahi ini. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan dan hormat takzim kami sampaikan kepada Gus Rafiul Hamid Asy-Syadzili. Mudah-mudahan beliau sebagai pemuda yang telah dilahirkan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahim menjadi penerus dan menjadi pewaris para nabi untuk menyampaikan kata kebenaran dan kata kebaikan. Amin. Kemudian yang terhormat Habib Abdurrahman Bafadal yang telah berjuang juga bersama kita, bersama-sama di majelis maulid dan ta'lim ini, sehingga sampai sekarang masih eksis dan masih berlanjut. Kemudian yang selanjutnya, yang terhormat, yang mulia Habib Abdullah bin Salim. Mudah-mudahan antum selalu sehat, selalu diberkahi Allah dan dipanjangkan umurnya, selalu ceria dan selalu bersahaja dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Abdul Qadir Syadzili. Mudah-mudahan antum juga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang yang sehat lahir batinnya dan selalu menjadi pewaris yang mengajarkan umat untuk menuju jalan kebenaran. Yang mulia, yang terhormat Bapak kita, guru kita
Profesor Dr. Mujia Roharja bersama Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Malang, Malik Ibrahim. Mudah-mudahan beliau sebagaimana disampaikan tadi menjadi pewaris Nabi, menjadi pengajar kita yang akan membuka kembali hazanah dan kebesaran Islam melalui Universitas Islam yang dipimpinnya di Malang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau, memudahkan urusannya di dalam memimpin dan di dalam menata Universitas Islam Negeri Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Universitas Islam Malang, di mana kita berada di tengah-tengah kampus ketiganya pada malam hari ini, akan selalu diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala, akan selalu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan akan selalu menjadi universitas terdepan di dalam menyuarakan hak-hak Islam dalam kehidupan ke depan dan dalam kehidupan yang sekarang ini. Amin. Ikhwani fillah, marilah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian yang sebenarnya, karena dengan syukur kita ada. Tiada kita, tiada hidup, tiada kehidupan jika tiada yang namanya syukur. Allah menantang kita seringkali dalam Al-Quran bahwa meskipun kalian banyak aku ciptakan wahai manusia, beribu-ribu bahkan kau tidak bisa menghitung nikmat dan rahmat yang aku berikan, ternyata kau tidak bisa bersyukur, ternyata kau khianat, ternyata kau ingkar selalu kepadaku. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku, firman Allah. Maka jelas dengan ratusan calon jenazah di rumah sakit yang disampaikan Pak Rektor tadi, calon jenazah hanya 70 yang bisa bersyahadat dengan baik. Dari ratusan dan bahkan ribuan calon jenazah tidak bisa menyampaikan dan melantunkan syahadat. Karena apa? Karena mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fillah, dalam kesempatan ini dengan syukur dan jiwa syukur yang ada pada diri kita, meskipun dinginnya malam pada malam hari ini, meskipun larutnya malam pada malam hari ini, meskipun dengan tenaga yang sudah terkuras dari pagi, siang, dan sore, bahkan sampai malam ini, tak gentar, kita lanjutkan aktivitas, kita lanjutkan kegiatan yang mulia ini, kegiatan majlis maulid dan ta'lim pada malam hari ini, Riyadul Jannah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan, mudah-mudahan kita diberikan derajat yang tinggi. Karena apa? Ibnu At-Tahiyah berkata, "Wa man talabal ula sahirul layal." Siapa yang menginginkan sebuah derajat yang tinggi dan kemuliaan, maka hendaklah dia bergadang. Tapi bukan begadang untuk hal-hal yang tidak benar. Jaga malam bukan untuk nonton bola saja, atau untuk main kartu saja, atau untuk kiu-kiu saja. Tetapi begadang dan melek untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memikirkan bagaimana saudara-saudaranya sesama iman dan muslim berpacu dalam kebenaran dan benar dalam rel Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ikhwani fillah, meskipun dinginnya malam pada hari ini, pada malam hari ini, kunci hati, bingkai hati dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan hangat terasa tubuh. Insya Allah akan segar dan kuat tubuh.
Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan gentar. Meskipun sampai larut malam di majelis ini, karena para malaikat sudah mengiringi kita semuanya. Allah menggaransi bahwa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Kiai Haji Abdul Rahim Almarhum, betul apa yang disampaikan oleh Gus Rafi, bahwa beliau tidak mati, beliau tidak meninggal, tetapi beliau masih ada, masih menyaksikan kita, masih membimbing kita, masih ada di sekeliling kita. Karena apa? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Wahai manusia, jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu mati atau meninggal, tetapi mereka masih hidup. Maka apa yang disampaikan oleh Gus Rofi tadi benar, bahwa guru kita, imam kita yang ada di majelis maulid dan majelis taklim ini ada bersama kita. Maka dengan itu juga jiwa beliau mengiringi kita pada malam hari ini. Jiwa beliau mengikuti kita pada malam hari ini. Untuk itu makalah saudara-saudaraku, billah, jangan gentar dan jangan takut, karena Allah di samping beliau mengirim para malaikat, mengirim para ruh dan jiwa yang benar bersama kita di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, agama yang benar, ilmu yang benar, hukum yang benar, dan akhirnya kita ditunjukkan kitab yang benar, yaitu Al-Quranul Karim yang ditinggalkan oleh beliau, dan hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, di mana beliau berpesan, aku tidak tinggalkan kepada kalian wahai umatku kecuali dua perkara, dua hal. Jika keduanya kau pegang dengan erat, kau pegang dengan kuat, insya Allah dan pasti hidupmu tidak akan sesat dan tidak akan salah. Apakah itu? Dialah Al-Quranul Karim was sunnah an-nabawiyah. Maka dari itu, ini adalah bagian daripada jejak dan perjalanan Rasulullah SAW. Kita selalu berselawat. Kita selalu berselawat. Apa ganjaran orang yang selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Ganjaran dan imbalannya adalah surga. 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 Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Sabda beliau dalam Targhib wa Tarhib, kitab Targhib wa Tarhib, sesungguhnya orang yang akan pertama kali masuk surga bersamaku nanti di hari akhir nanti adalah umat-umatku yang selalu memperbanyak membaca dan berselawat kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah jelas akan menjadi calon ahlul jannah, yang akan menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Maka dari itu terus
berpatu dalam sholawat bersama Majlis Maulid dan Ta'lim Riyadul Jannah. Amin. Allahumma shalli alaihi. Hadirin yang berbahagia, mendiang Gus Dur pernah berkata di hadapan para kiai pada waktu itu, di hadapan para ulama utusan bagian-bagian yang ada di Nusantara ini. Pada saat itu beliau baru saja selesai ditelepon oleh mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di kantor PBNU Jakarta. Setelah itu beliau di hadapan para kiai pada waktu itu menyampaikan, "Yai, meskipun kita di Indonesia seorang presiden, meskipun itu berada di negara adidaya dan super kuat seperti Amerika, masih membutuhkan apa yang ada di Indonesia, masih membutuhkan saran pendapat dari putra Indonesia, dari anak bangsa Indonesia seperti saya ini." Ditanya oleh para kiai, "Gus, kenapa dan ada apa?" Sampai akhirnya Bill Clinton menelpon Gus. Beliau menjawab, "Yai, begini. Jadi Amerika Serikat dengan kekuatan dan dengan alatnya yang canggih ternyata tidak bisa mengatasi suasana dan kondisi Timur Tengah yang bergejolak. Tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Timur Tengah. Maka itu dia konsultasi kepada saya, Gus atau Mr. Abdurrahman, bagaimana caranya mengatasi situasi dan kondisi yang ada di Baghdad dan negara lainnya di Timur Tengah. Karena ternyata Islam ini sangat-sangat luar biasa, susah dan sulitnya dikuasai, susah dan sulitnya untuk dikalahkan, bahkan diarahkan." Itu katanya Bill Clinton. Maka dari itu Bill Clinton memohon kepada Gus Dur untuk memberikan guidance. Let guidance be how to manage. Katanya katanya Bill Clinton, Mr. Gus Dur, Mr. Abdurrahman Wahid, guide me how to manage the Islamic people in East, ya, in East nation, ya, itu katanya. Kira-kira begitu katanya Bill Clinton. "Aku pusing, meskipun aku punya kekuatan yang sangat luar biasa, meskipun aku punya uang yang sangat banyak dan pasukan yang canggih, alat yang canggih, ternyata orang-orang yang ada di Baghdad, yang ada di Irak ini, dan yang ada di negara lain ini susah untuk ditaklukkan." Jadi akhirnya kita sadar bahwa ternyata orang yang kita takuti, orang yang kita kagumi, orang yang kita selama ini jadikan sebagai acuan dan sebagai kiblat kita, ternyata dia juga kagum dan ternyata dia juga sangat-sangat hormat dan mau terhadap apa-apa yang ada pada diri kita sebagai seorang yang Islam ini. Contohnya seperti tadi itu. Jadi makanya ikhwani fillah, jangan heran kalau seandainya sekarang orang-orang yang ada di luar Islam itu mengacaukan kita dengan segala macam pola, segala macam cara. Bahkan mereka buat propaganda, mereka buat serangan-serangan, baik secara pemikiran ataupun secara tidak langsung head to head, ataupun secara badan dengan badan, ya, langsung. Semuanya itu dilakukan demi apa? Demi untuk melemahkan fungsi daripada Islam. Karena Rasulullah selalu mengatakan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang namanya Islam. Cuman kita sebagai orang Islam ini tidak tahu diri. Karena kita selalu melupakan diri kita. Kita selalu melupakan hukum dan kaidah agama kita. Kita selalu meninggalkan apa-apa yang ada dalam Islam. Padahal Rasulullah berpesan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tidak ada. Dan itulah makanya kenapa dalam ayat Al-Quran dikatakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela terhadap Islam. Sehingga orang-orang Islam mau ikut cara-cara, kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya mereka. Ini kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa kita bersama Pak Rektor kumpul di kampus 3 UIN, mereka gondok. Kurang ajar Pak Rektor ini. Ternyata di jauh sana itu kumpul bersama mujahid-mujahid dari majelis maulid dan taklim Riyadul Jannah. Mereka menyusun kekuatan. Mereka menyusun strategi. Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa adanya UIN dan kampus 3 ini untuk mendobrak apa-apa yang selama ini tertutup. Untuk membuka apa-apa yang selama ini tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada? Kita sekarang kurang. Pejuang-pejuang Islam kita sekarang kecut. Pejuang-pejuang Islam kita sekarang ini cepat ternoda dan cepat terlena. Karena apa? Dalam surat Al-Iqra disebutkan, Al-Alaq disebutkan, innal insana la yatgha ar-ra'ahus tadna. Baca bersama-sama. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus tadna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesungguhnya manusia itu sering terlena, lupa dan lalai. Kalau sudah disandingkan dengan yang namanya harta, kalau sudah disandingkan dengan yang namanya kekayaan, anaknya dilupakan, istrinya dilupakan, kemudian gurunya dilupakan, masjidnya dilupakan, akhirnya dirinya pun dilupakan. Karena yang dijadikan sebagai tempat dan sebagai temannya adalah diskotik, kafe, karaokean, bukan karaoke di sana sebenarnya, karaokean. Mengapa saya katakan karaokean? Ya, kalau karaoke begini, biasa karaoke. Kalau karaokean, garuk-garuk, saling garuk sama kue. Mohon maaf, ini yang terjadi sekarang di kalangan orang-orang kita. Termasuk mohon maaf para habaib, anak-anak muda kita yang sekarang sedang betul-betul menanjak secara kekayaan karena ditinggalkan usaha besar oleh orang tuanya. Ditinggalkan yang namanya istana besar oleh orang tuanya. Ya, baik yang ada di lembaga pendidikan, yang ada di perusahaan, bahkan yang ada di dunia politik. Semuanya itu sekarang mengarah kepada pelecehan nilai yang saya katakan tadi itu. Mereka buta, mereka lebih lari kepada yang namanya karaokean dibandingkan lari kepada Allah, lari kepada yang namanya nilai-nilai kebenaran, lari kepada majelis seperti ini. Maka dari itulah ikhwani fillah, kita bersyukur media majelis maulid dan taklim ini adalah sangat-sangat kita syukuri.
Ini sebagai pilar kita. Ini sebagai hijab bainal kufri wal iman. Ini akan membatasi batasan iman dan batasan kafir. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Sekarang kalau kita lihat apa yang menjadi kenyataan bahwa batasan kafir dengan iman itu sangat-sangat tipis. Maka itulah Rasulullah SAW selalu berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayat Al-Quran selalu dikemanakan oleh Rasulullah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala melalui media-media seperti ini, kemudian kesempatan-kesempatan yang ada di semua tempat-tempat kebaikan. Itulah makanya hadirin yang berbahagia, kita bersama-sama sekarang di sini ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini alhamdulillah kita masih kuat dan kita masih bersatu, kita masih bersama-sama mengatakan Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul berada dalam jalan kebenaran dan jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jauh-jauh datang dari Lombok adalah untuk bertemu dan untuk bersama-sama menyatakan silah untuk kita bisa menjadi pendukung yang sebenarnya dari kebenaran dan kebaikan. Kita lawan kemungkaran, kita lawan kemunafikan, dan kita lawan kebodohan sebagaimana yang telah dipesankan oleh Bapak Rektor tadi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan dan pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabil thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.